Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, ibu kita ketua kelas di sini yang memimpin doa. Siapa ketua kelasnya? Ya, silakan memimpin doa. Baik teman-teman sekalian, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah, masuk semua ya. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita kan sudah membahas teks cerita. Kalian masih ingat gak teks cerita itu apa? Apa ya teks cerita? Apa namanya? Ya, bagus sekali. Jadi teks cerita itu yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa. Nah, sekarang kita akan belajar tentang teks narasi. Teks narasi ini hampir mirip sama teks cerita. Bedanya dalam teks narasi ini kita akan lebih memperhatikan ide pokok dalam setiap paragraf. Ibu mau tanya, kalau kalian membaca cerita, biasanya bagian yang paling penting untuk dipahami menurut kalian itu apa sih? Bagian yang paling penting dipahami menurut kalian? Ide pokok. Ya, betul sekali. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yang pertama agar kalian bisa menemukan ide pokok dalam setiap paragraf pada teks narasi. Yang kedua agar kalian bisa membaca teks narasi dengan suara yang lantang, intonasi dan ekspresi yang sesuai. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai teks narasi. Apa sih teks narasi itu? Teks narasi adalah teks yang menceritakan suatu peristiwa secara runtut. Teks narasi ini bertujuan untuk menghibur atau memberikan informasi. Kemudian terdapat unsur-unsur intrinsik yang terdiri dari tokoh, watak, latar, alur, dan tema. Tokoh di sini yaitu orang atau hewan yang terlibat dalam cerita. Kemudian watak, sifat atau karakter tokoh. Kemudian latar yaitu tempat dan waktu terjadinya peristiwa. Kemudian alur rangkaian peristiwa dalam cerita. Lalu tema yaitu ide pokok cerita. Baik, di sini Ibu akan memberikan selanjutnya yaitu ide pokok teks narasi. Ya, ide pokok adalah gagasan utama atau inti pikiran yang menjadi dasar sebuah paragraf. Dalam teks narasi, setiap paragraf biasanya mempunyai satu ide pokok yang kemudian dijelaskan dengan kalimat-kalimat lain. Nah, cara menemukan ide pokok, kalian itu harus menemukan inti atau yang paling penting dari cerita tersebut. Nah, kalimat itu biasanya berada di awal paragraf, berupa kalimat utama, kemudian dijelaskan yang bawahnya. Bisa juga berada di tengah paragraf, yang dikelilingi kalimat jelas, dan juga bisa di akhir paragraf yang di kesimpulan. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan atau masih bingung? Baik, di sini Ibu akan memberi contoh teks narasi yang akan kalian amati secara individu. Oke, sekarang coba kalian amati secara individu. Kata kalimat narasi itu menjadi inti setiap dari paragraf. Kemudian, apakah ide pokok selalu di awal paragraf? Apakah sudah diamati? Ibu akan bagi kalian menjadi 4 kelompok yang terdiri dari 2 orang. Nak Mustafa sama Nak Hasan kelompok 1, Cindy sama Nak Iya
2, Arif sama Anissa kelompok 3, dan Frida sama Elok kelompok 4. Jadi petunjuknya kalian amati dulu apa teks narasi yang ada di lembar tersebut, kemudian hasil ide pokoknya kalian tulis di LKPD yang ada di bawah. Kalian diskusikan dengan kelompok kalian, mana sih ide pokok yang paling tepat dari paragraf tersebut? Apakah bisa dipahami? Bagus. Ibu beri kalian waktu 3 menit, silakan dikerjakan. Baik, Ibu. Baik anak-anak, apa sudah selesai semua? Kalau sudah selesai, Ibu minta perwakilan kelompok terdekat untuk mempresentasikan hasil diskusi tentang ide pokok, dan kalian itu harus latihan membaca teks narasi dengan suara yang lantang, intonasi, dan ekspresi yang sesuai. Ibu tunjuk aja ya kelompoknya. Kelompok 2, Anak Cindy sama Anak Lia, silakan maju. 2 ya, yang satu membacakan hasil ide pokok, yang satu membacakan teks narasinya. Siapa yang bagian membacakan hasil ide pokok? Nah. Sini dulu. Ya, setelah membaca, saya mendapatkan ide pokok yang pertama di paragraf pertama. Di sebuah desa yang ramai hiduplah seorang anak bernama Bima. Di paragraf kedua ada di kalimat pertama. Di suatu hari ibunya mengadakan lomba membaca puisi di kelas, dan di paragraf 3 terdapat di kalimat pertama. Setelah
pujian dari gurunya. Nah, silakan bacakan teks narasi tentang donasi dan diskusi yang sesuai. Keberanian Bima. Di sebuah desa yang damai, hiduplah seorang anak yang bernama Bima. Suatu pagi, ia selalu membantu orang tuanya menyapu halaman dan memberi makan ayam. Setelah itu, Bima berangkat ke sekolah dengan penuh semangat. Ia senang belajar karena di sekolah banyak teman yang selalu menemaninya. Suatu hari, gurunya itu mengadakan lomba membaca puisi di kelas. Dan Bima awalnya merasa gugup, tetapi ia memberanikan diri untuk maju. Dengan suara lantang, ia membaca puisi tentang cinta tanah air. Semua teman dan gurunya terkesan dengan penampilannya. Setelah acara selesai, Bima mendapat pujian dari gurunya. Ia merasa bangga karena berhasil mengalahkan rasa takutnya sendiri. Sejak saat itu, Bima semakin percaya diri untuk tampil di depan banyak orang. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Bapak. Karena di bulan kelompok lain apakah ada komentar atau tanggapan atau jawaban kalian itu sama atau tidak sama? Sama. Sama. Kelompok 3 sama. Oke, terima kasih. Kelompok 2 Oke, selanjutnya yaitu siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran pada pagi hari ini? Ayo Anissa, coba disimpulkan. Untuk kesimpulan dari materi teks narasi, yaitu ide pokok terdapat di awal paragraf atau di tengah atau di akhir. Untuk temanya biasanya didapatkan dari ide pokok. Terdapat tokoh, alur, latar. Oke, bagus sekali. Terima kasih Mbak Nisa. Sekali benar jawabannya. Kemudian ibu akan memberi emoji kepada kalian untuk hasil pembelajaran pada pagi hari ini. Apakah kalian senang atau bingung atau sedih? Nanti kalian tempelkan pada kelas ya. Silakan ditempel. Rata-rata yang pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini, aku akan membahas di LKS halaman 40 ya. Yaitu kegiatan kita bahas di minggu depan. Baik. Sebelum menutup pembelajaran, mari kita membaca handalan terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi